Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas P3RD, NIM 1931041169 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi perkuliahan tentang teknik analisis data. Adapun ini dari mata kuliah metodologi penelitian. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan langsung masuk ke materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu teknik analisis data. Adapun pengertian dari teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga sangat kita perlukan agar kita mendapat solusi atas permasalahan penelitian yang tengah kita kerjakan. Baik, selanjutnya pengertian analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, terkhususnya yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, mengutip salah seorang pakar metode penelitian, yaitu Lexi J. Moleong, teknik analisis data adalah kegiatan menganalisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain sebagainya. Adapun kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya, bergantung pada jenis datanya. Ada dua jenis teknik analisis data dalam penelitian. Adapun dua jenis teknik analisis data adalah teknik analisis dan kualitatif dan kuantitatif. Tak terlalu asing dengan istilah itu. Kita juga mengenalnya sebagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan pembahasan konseptual suatu permasalahan. Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain. Yang pertama, analisis konten. Teknik analisis konten diperlukan ketika kita harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang kita miliki. Dalam metode penelitian ini, kita dapat menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. Penguraian data tekstual seperti ini membuat kita menemukan rangkaian paling umum. Yang kedua, analisis naratif. Adapun teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian yang terkait. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis wacana. Selain teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi orang. Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode penelitian kualitatif, analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial di mana komunikasi antara responden dan peneliti terjadi. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei dari responden. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Adapun beberapa teknik
analisis data kualitatif, yaitu yang pertama yaitu analisis deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data kuantitatif ini digunakan ketika kita berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar seperti data sensus penduduk. Yang kedua, analisis inferensial. Teknik analisis data kuantitatif inferensial menggunakan rumus statistik. Adapun hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Selanjutnya itu teknik pengolahan data atau image article. Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam mengelolanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini kita mengumpulkan semua data-data yang kita perlukan atau semua data yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu penyuntingan atau editing. Adapun yang dimaksud dengan editing adalah dalam analisa data yaitu kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Selanjutnya yaitu pengodian atau coding. Coding dalam penelitian yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu tahap tabulasi. Pada tahap ini kita melakukan data entry, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. Baik, selanjutnya pada bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian teknik analisis data menurut para ahli. Langsung saja saya akan menjelaskan dari ahli yang pertama. Yang pertama yaitu dari Komari. Salah satu tahapan paling penting dalam proses penelitian ialah tahap analisis data. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Kemudian diolah dan disajikan untuk membantu jawaban permasalahan yang diteliti. Dan yang kedua yaitu menurut Steinbeck, analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Hal ini berarti mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dalam konsep daya sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dapat dievaluasi. Selanjutnya menurut para ahli yang ketiga yaitu Spradley. Spradley berpendapat bahwa analisis data pada penelitian merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Atau analisis adalah untuk mencari pola. Dan yang terakhir yaitu menurut Bogdan. Menurut Bogdan, teknik analisis data adalah proses pencarian data, menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Mungkin itulah beberapa materi atau penjelasan yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.